Gaya hidup berpengaruh besar terhadap kemampuan menabung. Banyak orang merasa tabungannya tidak bertambah karena terjebak dalam tekanan sosial, reward culture, dan lifestyle inflation, sehingga penghasilan berapapun selalu habis. Kalian pasti pernah ngalamin ketika lihat saldo tabungan dan rasanya kok segitu-segitu saja. Padahal tiap hari kerja terus dan gaji juga nggak tetap segitu saja. Bukannya kita nggak paham cara menabung, tapi kehidupan sehari-hari sering bikin uang habis sebelum sempat disisihkan. Begitu gajian masuk, langsung kepecah buat bayar tagihan, belanja kebutuhan rumah, jajan kecil yang muncul tiba-tiba, sampai urusan-urusan dadakan yang nggak bisa dihindari. Belum seminggu jalan, saldo sudah mulai turun, dan tiba-tiba sudah akhir bulan lagi. Lingkungan sekitar juga punya pengaruh besar. Scroll media sosial sedikit, lihat teman makan enak, jalan-jalan, atau pamer barang baru, langsung ke bawah pengen ikut. Padahal sebelumnya nggak kepikiran sama sekali. Hal-hal kayak gini gampang banget berubah jadi kebiasaan yang bikin pengeluaran melebar tanpa terasa. Dari niat cuma, sekali-sekali. Jadi, ya udahlah nggak apa-apa. Dan lama-lama malah jadi rutinitas. Masalah makin kelihatan waktu gaya hidup ikut naik setiap kali penghasilan naik. Kita pindah ke tempat tinggal yang sedikit lebih mahal, nongkrong lebih sering, nambah langganan aplikasi, atau belanja hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Semuanya terasa wajar dengan alasan, kan kerja capek. Tapi justru kebiasaan kecil kayak gitu yang bikin tabungan susah banget bertambah. Kalau dipikir lagi, soal tabungan bukan cuma tentang berapa besar penghasilan. Yang bikin seret biasanya karena kita nggak ngerem gaya hidup. Selama semua pengeluaran naik terus tanpa batas, tabungan jadi nggak punya ruang buat tumbuh. Dan selama itu terus kejadian, berapapun gaji yang masuk, tetap saja terasa kurang. Banyak dari kita punya anggapan kalau hidup nyaman itu identik dengan hidup mewah. Rasanya kalau sudah kerja keras, wajar banget menghadiahi diri sendiri dengan hal-hal yang terlihat, wah. Dari kopi mahal setiap pagi, gonta-ganti gadget, sampai liburan yang sebenarnya belum saatnya. Lama-lama, hal yang awalnya cuma iseng malah berubah jadi kewajiban. Kita merasa perlu tampil keren supaya terlihat berhasil, padahal kondisi keuangan sendiri belum tentu siap. Masalahnya bukan di menikmati hasil kerja. Masalah sebenarnya muncul ketika semua itu berubah jadi beban. Tiba-tiba kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut terlihat biasa saja dibanding orang lain. Jadinya uang habis bukan untuk kebutuhan penting, tapi untuk menjaga penampilan biar kelihatan sukses. Padahal, capek kerja itu bukan alasan untuk membuat pengeluaran naik terus tanpa rem. Gaya hidup seperti ini bikin ilusi seolah penghasilan besar otomatis membuat hidup aman. Nyatanya, kalau pengeluaran ikut naik setiap gaji naik, tabungan tetap saja seret. Kita pindah ke tempat tinggal lebih mahal, makan di luar makin sering, nambah langganan padahal jarang dipakai, dan membeli banyak hal yang sebenarnya hanya memuaskan keinginan sesaat. Ini yang sering disebut kenaikan gaya hidup. Pelan tapi pasti bikin keuangan makin sesak. Yang lebih parah, kita kadang menganggap hidup sederhana itu tanda kurang sukses. Padahal hidup sederhana justru pilihan yang sadar. Kita tahu mana yang penting, mana yang cuma ikut tren. Dan kenyataannya, banyak orang dengan penghasilan biasa-biasa saja tetap bisa punya tabungan, sementara yang gajinya lebih besar justru selalu merasa nggak cukup. Pada akhirnya, yang menenangkan itu bukan tampil paling mewah, tapi punya kendali atas hidup sendiri. Begitu kita mulai mengurangi hal-hal yang gak penting dan memilih hidup yang lebih sederhana, suasana hidup berubah pelan-pelan. Yang paling kerasa biasanya rasa tenangnya. Kepala gak lagi penuh keinginan aneh-aneh, atau dorongan harus punya ini itu biar kelihatan keren. Hidup jadi lebih adem, karena kita gak terus-menerus ngerasa perlu mengikuti apa yang orang lain pamerkan. Dengan gaya hidup yang lebih ringan, kita baru sadar kalau selama ini banyak pengeluaran muncul cuma karena kebiasaan, bukan kebutuhan beneran. Barang yang dulu kayaknya wajib punya, ternyata nggak apa-apa juga kalau dilewatkan. Nongkrong yang dulu terasa penting banget, ternyata tetap bisa bahagia meski dikurangi. Bahkan hal sesimpel makan di rumah lebih sering bisa bikin dompet aman tanpa bikin hidup jadi hambar. Dari situ, tabungan akhirnya punya ruang buat tumbuh. Bukan lagi model, kalau ada sisanya baru ditabung, tapi memang kita sisihkan dari awal. Soalnya kalau pengeluaran lebih terarah, duit yang biasanya hilang di hal-hal kecil bisa disimpan buat sesuatu yang lebih berguna. Walaupun penghasilan gak besar,
Kita tetap bisa ngumpulin tabungan karena kebocoran kecil sudah banyak yang ditutup. Selain soal uang, pikiran juga jauh lebih enteng. Nggak lagi dikejar-kejar tagihan yang bikin pusing, atau ngerasa harus terus mengikuti gaya hidup orang lain. Kita jadi fokus ke hal yang bikin hidup lebih stabil, rasa aman, masa depan yang lebih jelas, dan hati yang lebih tenang. Bahkan hubungan dengan orang lain pun lebih nyaman, karena kita nggak lagi merasa perlu tampil sempurna. Hidup sederhana ternyata bukan bikin hidup jadi menderita. Justru bikin hari-hari terasa lebih ringan tanpa beban yang nggak perlu. Kalau gaya hidup sudah agak dirapihin, langkah berikutnya tinggal bikin tabungan beneran jalan. Soalnya kalau cuma niat doang, ya ujungnya tetap nggak keisi. Makanya, cara paling aman itu langsung mindahin uang ke tabungan di hari gajian. Jangan nunggu akhir bulan, jangan nunggu kalau ada sisa, karena ya kita tahu sendiri, biasanya nggak ada sisanya. Jadi mending begitu uang masuk, potong duluan sedikit, anggap aja kayak bayar tagihan juga. Biar makin enak. Kita tentuin juga mau nabung buat apa. Mau bikin dana darurat? Mau persiapan nikah? Mau punya modal usaha? Atau cuma pengen punya simpanan biar hidup lebih tenang? Kalau tujuannya jelas, rasanya lebih mantap dan gak gampang tergoda buat ngambil. Dan kalau bank kamu punya fitur auto debit, pakai aja. Itu penyelamat banget. Uang pindah sendiri tanpa nunggu mood kita. Trik lain yang sering bantu adalah pakai rekening terpisah. Jangan semua uang ditumpuk jadi satu. Kalau digabung, kita suka kepikiran, masih banyak, bolehlah dipakai sedikit. Lama-lama habis. Punya rekening khusus bikin kita lebih hati-hati, lebih males ngutik-ngutik, dan akhirnya tabungan lebih aman. Terus, jangan remehkan bocoran kecil. Kayak langganan aplikasi yang gak pernah dibuka, pesan minuman mahal padahal cuma iseng, atau belanja gara-gara, lumayan nih, diskon. Hal kecil begini yang bikin uang hilang tanpa kita sadar. Bukan berarti harus berhenti total. Gak usah kaku begitu, cukup dikurangin. Misal yang tadinya seminggu 3 kali, ya jadikan seminggu sekali. Hemat, tapi tetap hidup. Intinya, tabungan bisa naik kalau uangnya dikasih jalur yang jelas. Nggak perlu ribet, yang penting rutin dan nggak gampang bocor. Begitu denger hidup sederhana, pikiran kita sering langsung lari ke bayangan hidup pas-pasan atau hidup yang serba ditahan. Padahal aslinya nggak begitu. Hidup sederhana itu bukan hidup susah, malah hidup yang lebih lega. Kita nggak perlu pusing mikirin mau tampil seperti siapa, nggak perlu ribut ngejar barang baru setiap bulan, dan nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Rasanya kayak dada yang tadinya sesak, tiba-tiba lebih plong. Pelan-pelan kita mulai sadar kalau banyak hal yang selama ini dikejar cuma karena ngelihat orang lain punya. Padahal, pas kita berhenti sebentar dan mikir, ternyata hidup tetap jalan walau nggak beli barang itu. Nongkrong juga tetap asik walau nggak di tempat hype. Makan tetap enak walau nggak di resto mahal. Semua yang dulu kelihatan wajib, tiba-tiba terasa biasa aja. Dan yang bikin tambah nyaman, isi kepala jadi lebih tenang. Kita nggak lagi dikejar-kejar pikiran, nanti kelihatan kurang sukses, nanti dikira nggak mampu, atau, duh, yang lain pada punya, masa aku nggak? Suara-suara begitu mulai hilang, karena kita udah nggak main di arena yang sama. Kita udah nggak ikut lomba yang dari awal nggak pernah mau kita ikuti. Ujung-ujungnya, dompet juga lebih aman. Uang yang biasanya hilang buat hal kecil yang nggak penting, mulai bisa kita tahan dan dikumpulin. Tabungan jadi tumbuh tanpa drama. Kita juga jadi lebih bisa nikmatin hidup tanpa harus menutup rasa khawatir soal, bulan depan gimana ya? Jadi ya, hidup sederhana itu bukan tentang menekan diri. Lebih ke ngasih ruang buat diri sendiri supaya hidup nggak terlalu ribut. Kita jadi lebih ngerti mana yang beneran bikin bahagia dan mana yang cuma bikin capek. Begitu kita mulai ngejalanin hidup yang lebih simpel, efeknya ternyata nggak cuma berhenti di urusan uang. Banyak hal lain ikut berubah jadi lebih enak. Yang paling terasa itu kepala jadi jauh lebih adem. Kita nggak lagi mikirin hal-hal yang bikin stres, kayak gimana biar kelihatan kaya, ikut tren apa lagi ya, atau kok orang lain hidupnya kelihatan lebih keren. Semua pikiran itu pelan-pelan hilang, karena kita udah nggak main di lingkaran itu lagi. Dengan gaya hidup yang lebih santai, kita jadi punya waktu buat mikir yang benar-benar penting. Mau ngurus diri sendiri, mau fokus kerja,
mau bangun skill baru, atau sekadar nikmatin hari tanpa merasa harus lari kemana-mana. Hidup terasa lebih ringan, karena kita nggak bawa beban gengsi yang selama ini sebenarnya cuma bikin capek. Hal lain yang ikut berubah adalah hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita sudah nggak sibuk pamer atau berusaha kelihatan sempurna, kita jadi lebih tulus dalam bergaul. Kita nggak lagi ngerasa harus nyamain gaya hidup teman-teman, dan itu bikin interaksi jadi jauh lebih jujur. Teman pun jadi lebih mudah ngerasa dekat karena kita nggak lagi pakai topeng gaya hidup. Dan soal uang, jelas banget lebih aman. Kita jadi lebih sadar mana pengeluaran yang beneran penting dan mana yang cuma karena mood. Tagihan nggak lagi menumpuk, cicilan nggak lagi bikin deg-degan, dan kita jadi lebih pede ngatur hidup ke depan. Tabungan tumbuh pelan tapi pasti, bukan dari sisa-sisa yang entah ada atau enggak, tapi dari keputusan kita sendiri yang lebih terarah. Hidup yang lebih sederhana bikin hidup kita nggak lagi ribut. Kita jadi bisa ngerasain tenang yang selama ini jarang kita dapetin, karena sibuk ngejar hal-hal yang nggak penting. Kalau dipikir-pikir, semua yang kita bahas dari awal itu intinya sederhana banget. Hidup yang lebih santai bikin hidup lebih enak. Bukan berarti harus hidup pas-pasan atau serba ditahan, tapi hidup dengan cara yang bikin kita nggak pusing sendiri. Kita mulai ngerti kapan harus ngerem, kapan boleh gas, dan kapan harus bilang, udah cukup segini aja. Begitu kita berhenti ngikutin standar orang lain, hidup rasanya jauh lebih ringan. Kita nggak lagi sibuk mikirin, orang bakal ngomong apa ya? Atau, harus beli apa lagi biar dianggap berhasil? Semua tekanan itu hilang pelan-pelan. Yang tersisa cuma kita yang lebih rileks, lebih jujur sama diri sendiri, dan jauh lebih tenang. Secara uang pun kerasa banget bedanya. Pengeluaran jadi lebih terkendali tanpa harus maksa diri jadi super hemat. Kita cuma lebih milih dan lebih sadar aja. Mau jajan? Boleh. Mau beli sesuatu? Silakan. Bedanya sekarang kita tahu kapan waktunya, bukan asal ikut perasaan. Dari kebiasaan kecil kayak gini, tabungan otomatis jalan. Nggak kerasa tiba-tiba numpuk. Tapi tumbuh terus karena kita udah nggak bocor sana-sini. Yang bikin makin enak, kepala juga adem. Kita nggak gelisah tiap akhir bulan, nggak panik pas ada pengeluaran mendadak, dan nggak perlu pura-pura kuat di depan siapapun. Kita lebih fokus ke hal yang beneran penting. Keluarga, waktu luang, ketenangan, dan rencana jangka panjang yang pengen kita bangun. Hidup sederhana itu bukan hidup yang disedihkan. Justru hidup yang lebih lega. Kita punya lebih banyak ruang buat bernapas, lebih banyak waktu buat nikmatin hal kecil, dan lebih banyak energi buat ngurus hidup yang beneran kita mau. Pada akhirnya, buat ngerasa cukup, kita nggak butuh semuanya. Kita cuma butuh tahu batas kita sendiri. Dari situ, jalan hidup terasa lebih halus, lebih santai, dan masa depan nggak lagi kelihatan menakutkan.